Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini ada video terbaru guys. Keturunan asli dan ahli sejarah Kerajaan Bima berkata, jika Bang FO itu bukan keturunan dari Sultan Bima guys. Wah, ini sepertinya menarik sekali ya untuk kita reaksi pada kesempatan kali ini. Oke, jadi seperti apa videonya? Langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Kun fayakun, innama amruhu ija arada sayakula kun fayakun. Langsung sakit, gemeter gini. Anterin aku ke rumah sakit berobat. Kan tinju ini Orang kalau udah punya gunung mah hidupnya nyantai. Nyantai, apalagi yang dicari? Apa ada sultan yang ada di Jakarta, ya kan? Satu, dua, tiga. Nah, ini Sultan Bima ya, Sultan Bima ya. Hanya cuci Sultan bukan Bima ya. Oke. Saya ngerti, Bang. Sultan Bima yang paling matado banggakan di desa Huu bahwa ada sultan yang ada di Jakarta, ya kan? Nah, itu sejarahnya. Akhirnya cerita tentang Gunung Uranium. Nah, Gunung Uranium ini, ya, sejarahnya Gunung Uranium ini, itu di wilayah Bima dan sekitarnya sampai ke Sumbawa. Lu jangan ketawa, ya. Ya tolong jangan ketawa, serius. Kalau lu mau cerita gue, ya serius. Karena Enggak tahu gimana, Bang? karena ini urusannya kerajaan, Siap, dan jangan menghina. Serius ini, Bang. Serius, Bang. ini Serius, keluar. Bang. Lu Bang, keluar. berarti ini sejarah sih ya, Bang ya? Enggak, lu jangan menghina ya, karena ini urusan kita ngomong kerajaan gue. Hah? Lanjut, Bang. Saya lagi minum, Bang. Terus, Bang. Enggak, gue nggak mau lu bercanda. Ini kalau bicara kerajaan, ini sakral nih, gue nggak mau ini. Siap, lanjut, Bang. Lo kalau berarti menghina kerajaan gue gitu. Berarti apa yang Gue disampaikan nggak akan Abang? menghormati lu. Siap, lanjut, Bang. Hah? Lu kalau mau gue hormatin, lu hormati gue. Bang, ada yang tahu mulai tadi, Bang. Enggak serius gue. Serius, seperti minum, Bang. Enggak tahu ya. Enggak tahu, Bang. Jadi gue. Lu lagi minum dari aja. Enggak, kalau cerita ini gue nggak mau lu buat main-main. Karena ini sakral. Sakral. Ya. Siap, Jadi Bang. gue lanjut. Kerajaan Bima itu luasnya sampai ke Campah, ya, sampai ke Manggarai, sampai ada adiknya raja yang namanya Lamangga itu bikin kerajaan di Manggarai, Reo dan sekitarnya, ya adiknya itu bagian dari kerajaan Bima. Sampai ke Sulawesi juga kita ada kaitannya dengan Goa, Kalo dan Bone. Ya itu keluarga besar kita kerajaan Bima. Nah, kenapa gua bilang ada 2 juta metrik ton di dalam kandungan tanah yang ada di Kecamatan Huu Dompu, 2 juta metrik ton uranium dan emas? Karena gua nonton penjelasan dari ahli geologi. Oh. Penjelasan dari ahli geologi yang ada di YouTube. Mereka sudah ngadakan apa sih yang bukan penelitian. Ya, eksplorasi. Mereka udah eksplorasi selama 24 tahun. Ternyata di dalam tanah yang di Kecamatan Huu itu mengandung uranium dan emas. Yang kalau diakumulasi emasnya saja 2 juta metrik ton itu bisa seharga 590 triliun. Wow. Kalau emas ya. Wih, luar Tetapi biasa kalau berarti. ternyata itu uranium diakumulasi dikali 1000, karena harga emas dengan uranium itu 1000 kali lipat beda. Gitu loh. Makanya gue bilang kemarin, berarti kalau menurut pendapat para ahli geologi itu di situ ada emas dan uranium ya 2 juta metrik ton, berarti bisa membiayai orang sedunia dong. Gitu loh. Karena apa? Karena 459 triliun dikali 1000. Kan itu udah duitnya udah gak ada serinya. Bisa membiayai orang sedunia, baru satu kecamatan saja kan gitu. Luar biasa. Terbukti di Sumbawa itu, di Bima dan Sumbawa sekitarnya, memang tanahnya mengandung emas dan uranium. Gitu loh. Sekarang dikelola oleh PT Aman Mineral yang ada di Sumbawa. Yang dulu PT Newmont. Sekarang dikelola setelah pasca Pak Jokowi mengambil alih semua perusahaan-perusahaan BUMN, itu perusahaan tambang yang dikelola negara luar, digantilah dengan PT Aman Mineral. Nah sekarang ini yang ada di Kecamatan Huu diambil oleh PT Sumbawa Timur Mining. Gitu loh, di wilayah kawasan Onto, satu kecamatan. Artinya di situ ada ratusan kecamatan. Wow. Di Pulau Sumbawa itu. Mantap. Berarti Pulau Sumbawa itu isinya emas dan uranium dong.
Karena di situ ada tambang besar, ya, yang namanya PT Aman Mineral dan PT Sumbawa Timur Mining. Nah, PT itu. Maksud gue ngomong kemarin itu bukan bermaksud gue mengakui gunung. Yang gue akui menjelaskan. gunung tuh Gunung Parung, bukan Gunung sana, Ya, ngerti nggak? Abang menjelaskan aja. Menjelaskan di Iya, sana Bang, itu iya. bahwa gue juga di sana ada gunung leluhur gue yang perpondingnya itu atas nama leluhur gue Raja Bima, gitu loh. Berarti kalau perpondingnya atas nama Raja Bima kan gue sebagai cucunya kan bilang itu berarti warisan titipan leluhur gue. Iya. Abang merasa Nah, apa? kalau warisan leluhur gue itu berarti warganya harus disejahterakan. Iya. Karena isi perut buminya udah diambil. Kalau isi perut buminya diambil, tolong penyaluran CSR-nya harus benar. Biar masyarakat Bima dan Domponi tidak miskin, kan gitu pesan gue kemarin. Iya. Tetapi sama netizen digoreng-goreng lagi, gue kata punya gunung uranium, gitu loh. Betul. Tapi abang merasa punya hak gak bang untuk gunung uranium itu bang? Karena abang kan keturunan dari leluhur abang Iya, juga. Sultan. Kalau gue ngambil tindakan hukum bisa. Dasarnya apa? Kenapa nggak mau? Ya, kalau gue mau ngambil tindakan hukum, bahkan itu tanah kekuasaan ini raja dan Sultan Bima. Gitu loh. Gue bisa aja koordinasi dengan keluarga gue, kita gugat aja PT itu. Bisa. Kalau rakyat gue nggak sejahtera, gue bisa ambil tindakan gugatan. Walaupun pemerintah yang kelola dan perusahaan asing, bisa saja. Tapi kan gue nggak mikir ke situ, nggak melebar ke situ. Wah, untung aja ya ini Bang FO ini nggak sampai memproses hukum ya. Wah, lumayan juga ya. Jadi mengandung segitu banyaknya uranium ya guys ya. Wah. Ini wartawan aja sampai ngempet ketawa nih ya guys ya. Karena tadi kan ada wartawan ya yang sempat tertawa dan oleh Bang FO ini sampai dimarahin gitu ya. Karena dianggap telah menghina saat menceritakan kerajaannya. Dan lagi-lagi ya, di sini Bang Evo ini berikan penjelasan ya tentang kerajaan dan Sultan Bima, guys. Gimana nih menurut kalian? Kalian percaya ini atau enggak, guys? Ya terserah, kalau mau ada yang percaya ya silahkan, kalau yang enggak ya silahkan ya. Namanya aja cucu Sultan, guys. Jadi ya sah-sah aja ya, mau ngomong apapun bebas. Cucu Sultan gitu loh. Oke, kita lanjut videonya, guys. Bapak itu dari Jawa meminta bantuan kepada kakek buyutnya di sana untuk memberikan pasukan. Akhirnya sang Raja Bima, keturunan dari sang Bima yang bernama Raja Sajari yang dulunya namanya Balmana, menugaskan pasukan Pasapukala, ya, yang sekarang ini dinamakan pasukan Bayangkara, ya, yang dipakai oleh Polri. Itu pasukan Pasapukala yang namanya Bayangkara, pasukan berkuda yang paling terkenal, ya. Itu untuk membantu Gajah Mada menguasai Nuswantara, pasukan sakti dari Bima. Ini ceritanya ya, per apa sih, tahun 1313 ya, 1313 Gajah Mada ya, kalau nggak salah 1313 ya, Gajah Mada meminta bantuan kepada pasukan Pasapukala yang bernama Bayangkara untuk berjuang melawan kerajaan Mongol. Sampai wilayah kekuasaannya sampai ke Campak, Filipina. Bahkan sampai sempat menyerang Mongol. Gitu loh, pasukan Gajah Mada ini. Ini cerita, sejarahnya harus diluruskan gitu. Jadi Gajah Mada ini bersama pasukan berkudanya dari Bima yang namanya Pasapukala yang akhir diganti nama menjadi Bayangkara sekarang ini, menyerang Mongol. Karena Mongol kan menyerang kita. Gantian pernah menyerang Mongol. Gitu loh. Pernah menyerang kerajaan Mongol di Cina sana loh, bayangkan. Perang ya, merebut wilayah Campak dan sekitarnya. Gitu. Berarti berhadapan dengan Genghis Khan. Genghis Khan seperti itu rombongan. Nah, ini sejarah Nusantara yang harus diceritakan. Jangan bukan wah Sultan Bima itu gak ada yang namanya Raja Bima. Raja dan Sultan beda. Gitu loh. Berarti abang boleh dikatakan keturunan sultannya ini di sana. Raja dan Sultan. Raja dan Sultan. Ini maksud gini, beda tahun beda cerita. Tahun 400 sekian kerajaan sampai tahun 1100 udah mulai masuk Sultan. Sultan masih kolaborasi dengan agama Hindu kan, jadi masih separuh Islam separuh Hindu, belum murni. Nah, Islam murninya tahun 1600 ketika Lakai memimpin. Ketika Balmana memimpin masih Islam masih Hindu, gitu loh, kerajaan Sajari. Nah, ini yang jadi pertanyaan itu, jadi Gajah Mada itu masih saudaranya abang atau gimana, Bang? Ini tiba-tiba saja ini Bang FO ini sekarang menjadi ahli sejarah ya guys ya. Berarti bukan hanya jadi pengacara, tapi menjadi
merangkap menjadi ahli sejarah juga ya. Oh jadi gitu ya penjelasannya. Tapi kok ya yang jadi pertanyaan masih ada aja ya wartawan ini yang ngeliput Bang Evo ini. Ya biarin lah guys ya, karena ya gimana pun ya ini menghibur, bisa menghibur orang-orang juga ya guys ya. Terbukti ya dari video ini banyak sekali nih komentar, nih hampir 400-an komentar ya. Ya tahu sendirilah tanggapannya netizen gimana guys tentang video ini. Oke, jadi kita lanjut lagi videonya. Nasabnya sendiri Bang, dari siapa, Abang? Dari ibu atau dari Kalau bapak? saya dari ibu. Ibu saya langsung terakhir dari Sultan Ismail Muhammad Shah. Kalau bapak saya dari Al Jalani, dari Baghdad, Pak Alawi. Kalau ceritanya dari Juriat Rasul, tapi kami tidak pakai itu, berat. Dewi Ratna Mukhlisa Mandiara. Saya di sini juga sebagai salah satu anggota Majelis Adat Kesultanan Bima. Kemudian saya juga Kepala Museum Kebudayaan Samparaja. Dan saya juga adalah salah satu cucu dari Sultan Muhammad Salahuddin. Ibu saya adalah anak bungsu dari Sultan Muhammad Salahuddin. Baik, Dai Dewi biasa ya, diakrab Dai Dewi. Ini viral beberapa hari belakangan, seorang pria bernama Firdaus Oiwobo yang belakangan mengaku sebagai cicit dari Sultan Ismail, di mana Sultan Ismail ini adalah salah satu dari sultan di Kesultanan Bima. Mungkin ada penjelasan terkait ini dari Majelis Adat Kesultanan Bima, benar itu? Ya, kebetulan saya tesis saya itu mengenai 15 tahun yang lalu mengenai Sultan Ismail. Nah, jadi saya tidak mengenal yang bernama Pak Firdaus dan bukan juga anggota dari keluarga kami. Nah, dalam naskah-naskah Bima, baik itu Bosangan Jikai, Bolepas dan lain-lain, dan silsilah yang ada di Museum Kebudayaan Samparaja, yang memang museum kami ini berisi naskah, itu tidak ada sama sekali menyebut-nyebut tentang Sultan Ismail yang menikah dengan dengan orang yang menurut Pak Firdaus ini dari Delhi Serdang dan lain-lain, itu tidak ada. Dan saya juga banyak mendapat inbox, mendapat SMS, mendapat WA dari grup-grup Raja Sultan Nusantara, antara lain FKIKN ya, Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara, yang setiap tahun itu mengadakan festival keraton terdiri dari 48 kerajaan yang ada di Nusantara. Itu bertanya kepada saya, ini siapa yang mulia? Saya bilang saya tidak mengenal dan bukan bagian dari... Oke, terkait video yang barusan kita lihat di sini, poin pentingnya ini ada di video yang terakhir ya guys ya. Jadi ini keturunan asli dan ahli sejarah Kerajaan Bima berkata jika Bang Firdaus itu bukan keturunan dari Sultan Bima guys. Wah. Ini kalian lebih percaya sama Bang FO apa percaya sama ibu ini guys? Silahkan ya, tulis di kolom komentar. Kalau aku sih sepertinya lebih percaya ke ibu ini ya. Lalu kalau Bang Evo itu bukan keturunan dari Sultan Bima, lah terus kemarin itu beliau itu ngomong seperti itu, kira-kira apa tujuannya guys? Wah, ini bakalan tambah panjang terus ya ini episodenya. Tapi sebelumnya ya Bu, saya mohon maaf nih Bu, untuk sekarang ini sepertinya jangan dikasusin dulu lah Bu tentang masalah ini ya. Masalahnya sekarang itu rakyat Indonesia jujur ini lagi butuh banget hiburan Bu, apalagi dengan adanya video-video atau VT-VT-nya tentang Bang Evo ini. Alhamdulillah ya, yang selalu membuat kita terhibur, kadang membuat kita tertawa terbahak-bahak ya guys ya. Bahkan ya aku pun kadang lagi pulang kerja, lagi capek gitu, terus lihat videonya Bang Evo ini ya alhamdulillah ikut ketawa juga loh, terhibur gitu loh. Apalagi dengan sekarang ini kan menjelang bulan Ramadan, ini kenaikan bahan-bahan pokok, sembako, pokoknya lain-lain ini udah mulai naik nih guys, semuanya naik guys. Ini jadi momen yang sangat menakutkan lah ya bagi kita, apalagi kita sebagai
kepala keluarga ya guys. Kadang tuh pusing banget, tapi kok lihat video-videonya Bang Evo ini bikin ketawa gitu loh. Ya sebelumnya minta maaf ya untuk semuanya ya, video ini kita buat hanya sekedar untuk seru-seruan aja ya guys. Jadi kita harapkan agar tidak ada yang baper ya guys. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru masih tentang Bang FO ya teman-teman. Nanti selanjutnya akan kita update lagi ya tentang kemarin ya Bang Vicky Prasetyo ya yang nantangin Bang FO ini untuk baku hantam di ring tinju nih guys. Wah, itu bakalan seru banget nih guys. Oke, jika ada pendapat dan komentar langsung saja tulis di komentar ya guys. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini, dan nantikan video dari kami selanjutnya.